ketika dosen aku ngomong dari awal sampai di akhir. Jadi dosen di Turki alhamdulillah dapat nilai yang tinggi, dan dosen di Jerman juga. Halo guys, kembali lagi di channel Chelsea Nail. Nah, beberapa dari kalian juga banyak respon yang positif terhadap video-video yang kita buat. Salah satunya video tentang share pengalaman kerja. Di konten kali ini aku ingin memberikan tips bagaimana cara mendapatkan IPK yang tinggi, dan juga aku ingin sharing tentang pengalaman aku ketika aku menjadi mahasiswa di Turki dan juga di Jerman. Dan aku ingin sharing sedikit bagaimana cara belajarnya aku ketika menjadi seorang mahasiswa. Oke, mungkin ini video banyak manfaatnya untuk yang sedang berkuliah, yang sedang menjadi seorang mahasiswa-mahasiswi di universitas-universitas. Ini terkhusus aku ingin memberikan bagaimana sih tips mendapatkan IPK yang tinggi. Oke, kita semua tahu lah, kalau kalian lihat di berbagai macam sumber cara mendapatkan IPK tinggi, cara mendapatkan nilai yang tinggi, itu mungkin ya salah satunya pasti niat, kerja keras, rajin belajar, dan nggak malas, nggak pernah absen. Itu mungkin di berbagai sumber memang salah satunya seperti itu. Tapi aku ada yang beda. Aku akan sharing pengalaman bagaimana cara aku belajar, dan aku ingin memberikan tips bagaimana cara mendapatkan IPK yang tinggi. Oke, kuncinya paling penting dari aku, selain dari niat ya, itu jangan malas, fokus dan disiplin. 3 itu. Kalau kalian udah nanamin 3 ini, kalian insya Allah akan menjadi seorang mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi, yang bisa bersaing di kancah internasional. Dan yang kedua itu, menurut aku adalah kalian harus paham dengan jurusan kalian. Kalian harus juga paham dengan metode belajarnya kalian sendiri. Tetapi bagi aku sendiri, cara belajarnya aku itu aku yang tahu. Cara belajarnya aku tuh adalah audiovisual. Mungkin kalian bisa terapin. Kuncinya bagi aku ketika aku menjadi seorang mahasiswa, selain juga fokus, disiplin, dan tidak malas, adalah aku masuk ke kelas itu, aku ngerekamin ketika dosen aku ngomong dari awal sampai di akhir. Jadi aku letakin HP yang udah ada, yang udah aku rekam seperti voice note gitu. Kemudian aku juga aktif di kelas belajar, aku membaca, aku aktif di kelas, aku diskusi, apapun. Kalau misalnya dosen bertanya, kita juga aktif menjawab. Kalau misalnya ada teman bertanya, kita juga aktif menjawab. Dan yang penting aktif. Selain dari itu, ketika aku sudah ngerekamin, ketika sudah selesai kuliah, maksudnya sudah selesai jam kuliah, itu aku langsung pergi ke perpus. Pergi ke perpus, aku ngedengerin lagi dari awal sampai akhir apa yang dosen itu jelasin. Karena mungkin dari kita itu, beberapa dari kita juga mungkin tidak semua omongan dosen bisa kita cerna atau bisa kita tangkap. Tetapi aku kuncinya adalah aku punya rekamannya. Jadi aku dengerin lagi dan aku rangkum lagi. Dan ketika aku rangkum lagi, bagi aku paham banget apa yang sudah dosen itu jelasin dari awal sampai akhir. Dan itu aku rangkum, kemudian ketika ada pertemuannya lagi, aku tinggal jawab aja dengan gampangnya ketika dosen itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak ada di buku. Atau ada beberapa dosen menanyakan tentang pelajaran-pelajaran yang sudah dia jelasin. Jadi itu poin plusnya ketika kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dosen, atau bisa mendeskripsikan atau bisa menjabarkan seluruh materi perkuliahan itu kepada teman-teman kalian dan juga pada dosen. Dan itu cara belajarnya aku, mungkin bisa kalian terapin. Dan selain dari itu, aku juga aktif untuk mengerjakan tugas-tugas yang dosen berikan. Ya, tidak dipungkiri kalau misalnya kalian aktif dan semangat, itu bisa kelihatan dari kelas.
selain dari itu, di sini aku ingin memberikan sedikit tips. Yang paling penting adalah jangan main game, karena bagi aku kalau misalnya main game itu udah hilangin fokus. Dan hindari dulu pacaran, karena kalau misalnya pacaran juga gak bisa fokus kita terhadap apa yang kita cita-citakan. Tapi kalau misalnya kalian sudah menjadi seorang yang sukses, menjadi seorang yang membanggakan, ya kembali lagi ke diri kalian sendiri, karena hidup adalah pilihan. Dan ketika kita mendapatkan IPK yang tinggi itu, kenapa kita bisa mendapatkan IPK yang tinggi? Nih, dosen itu pasti ngelihat bagaimana cara belajarnya kita itu di kelas, bagaimana aktifnya kita itu di kelas, bagaimana kita itu sangat bersemangat di kelas. Itu poin penting. Yang kedua adalah dosen itu melihat absensi kalian. Kalau misalnya kalian jarang bolos, itu mungkin menjadi pertimbangan. Tapi kalau kalian sering bolos, sudah goodbye untuk mendapatkan nilai-nilai yang tinggi. Dan yang ketiga adalah kalian bisa menjawab seluruh pertanyaan yang dikasihkan dosen. Yang keempat adalah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen. Dan yang kelima adalah ujian. Nah, ujian ini kalau misalnya kalian memang mengikuti dari awal sampai akhir, kalian fokus terhadap materi-materi kuliah yang diberikan dosen, jadi untuk menjawab ujian itu sangatlah gampang. Karena tidak dipungkiri ujian itu ya sekeliling materi itu yang pasti dipertanyakan oleh dosen itu. Pasti yang dikasih pertanyaan tentang materi-materi yang sudah dijelaskan oleh dosen. Dan ketika kalian mendapatkan nilai yang tinggi, tentunya IPK kalian juga pasti akan tinggi. Kenapa kita penting IPK? Jadi menurut aku selain penting, yang paling utama adalah skill tetap. Dan selain skill, kalian juga harus punya nilai akademik yang bagus. Kenapa? Inilah menjadi peluru kalian untuk berperang di medan-medan perang. Contohnya kenapa aku bilang medan-medan perang, ya seperti kalian, kalau misalnya kalian mau daftar kerja, kalian punya nilai yang tinggi, selain dari skill kalian yang udah bagus, kalian punya nilai akademik yang tinggi. Dan bagi kalian yang misalnya punya nilai yang tinggi ketika S1 mau daftar S2, kalian masih bisa bersaing dengan berbagai macam orang yang sedang mendaftar beasiswa. Jadi kalian itu diprioritaskan karena punya skill yang bagus dan juga punya nilai akademik yang tinggi. Jadi menurut aku selain dari skill kalian sendiri, kalian juga harus mempertinggi IPK kalian. Caranya yaitu yang kalau menurut aku ya seperti itu cara belajarnya aku. Kalau dengan cara belajarnya aku seperti itu, sudah aku terapin dari semester 1 sampai aku tamat. Alhamdulillah dosen-dosen aku semuanya mempercayai membagikan nilai yang tinggi kepada aku. Jadi dosen di Turki alhamdulillah dapat nilai yang tinggi, dan dosen di Jerman juga mempercayai aku mendapatkan nilai yang tinggi. Ya tidak dipungkiri karena memang cara belajarnya aku mati-matian ketika waktu itu. Dan alhamdulillah hasilnya mendapati IPK 4. Alhamdulillah. Tetapi bagi aku sendiri IPK tidak menjadi harga mati. Kenapa? Karena untuk bekerja itu bagi aku itu adalah skill dari diri sendiri. Jadi memang dulu aku bercita-cita untuk ingin bekerja di pemerintahan, ingin menjadi seorang diplomat. Dulu cita-citanya seperti itu, dan inginlah bekerja di perusahaan-perusahaan terbesar. Tetapi kembali lagi dengan beriringnya waktu, dengan aku banyak pengalaman di Turki, mengajarkan aku jatuhnya untuk sebagai seorang pengusaha. Karena tidak dipungkiri hidup juga butuh duit. Dan memang ketika aku di Turki dan juga di Jerman, aku ngelihat peluang, dan alhamdulillah aku sudah menceritakan di vlog sebelumnya. Selain sebagai seorang mahasiswa, aku itu aktif di KJRI karena Pak Konjen waktu itu, Pak Heri, sering memberikan aku pekerjaan-pekerjaan. Kalau misalnya ada tamu-tamu negara yang datang, tamu-tamu negara dari Indonesia yang datang ke Turki. Jadi aku sebagai interpreter, dan beberapa teman aku juga minta tolong, minta bantu mengguidein usaha-usaha dia. Dan alhamdulillah untuk menjadi seorang tour guide itu juga deal dengan fee-nya
dan aku udah punya pengalaman kerja di perusahaan, dan bagi aku ya jalannya aku jalan usaha. Selain dari nge-YouTube, aku sama istri juga suka dengan usaha, dan kita juga suka traveling. Nanti kita akan buat video-video yang menarik lainnya. Oke, segitu dari aku. Mungkin video ini bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa yang sedang berjuang dalam perkuliahannya. Saran dari aku, tetaplah semangat, tetaplah ngejar apa yang kalian inginkan. Jangan pernah malas, fokus dan disiplin. Itu aja kuncinya. Dan cara belajarnya kalian harus kalian temukan bagaimana cara belajarnya kalian. Oke, mungkin di vlog inilah aku beberin bagaimana cara belajarnya aku. Tetapi mulai dari sekarang pun aku tetap selalu belajar. Aku sekarang itu lagi belajar juga bagaimana cara ngomong yang baik, cara ngomong yang enak di depan kamera. Karena basicnya memang aku tidak pernah sama sekali ngomong di depan kamera. Ini aku lakuin ketika setelah pernikahan. Ya kalian bisa lihat sendiri, aku aktif di YouTube. Karena memang apa? Karena YouTube menjadi bisnis yang alhamdulillah sangat bagus dan dituntut untuk bisa memberikan manfaat ke orang banyak, kalau menurut aku ya. Jadi di vlog kita ini semoga banyak yang terhibur, semoga banyak sekali manfaatnya. Dan di vlog juga dituntut untuk bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu itu dengan baik dan benar dan enak orang nontonnya. Itu aja sih. Dan aku masih struggling sih sebenarnya. Kalau Chelsea ya udah tau lah kan, dia kerja di TV, dia presenter, jurnalis, jadi tiap hari dengan kamera. Kalau aku baru 2 bulan ini baru diaktifkan, sering ngobrol, sering ngomong. Dan bismillah kalian bisa lihat nanti bagaimana cara ngomongnya aku di next vlog berikutnya. Oke, terima kasih yang udah nonton video kita. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Dan terima kasih banyak bagi kalian yang udah komen yang positif, yang membangun, yang menjadikan channel ini menjadi channel yang berkembang. Oke, semoga ada manfaatnya video kali ini. Semangat untuk adik-adik mahasiswa, kalian pasti bisa. Kalian pasti bisa bekerja dimanapun yang kalian mau. Dan kalian juga pasti bisa mendapatkan beasiswa yang kalian inginkan. Bismillah, semangat. Chelsea Nel pamit. Sampai jumpa di next vlog berikutnya. Dadah.